Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tentang laporan kesulitan belajar mata kuliah diagnosis kesulitan belajar dosen pengampu F. Sofika Hilyana SSI MPD. Nama Yunita Ayuristiana, NIM 2019 33322, kelas PGSD 7H. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat menurut Arifin 2020. Pada dunia pendidikan, pasti ada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Maka dari itu, kita melakukan observasi, kemudian melakukan diagnosis kesulitan belajar. Dengan adanya masalah belajar pada siswa, mengakibatkan keterlambatan proses belajar pada siswa. Kondisi tersebut dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh murid-murid yang terlambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa murid-murid yang pandai atau cerdas. Rumusan masalah dan tujuan. Pertama, rumusan masalah. 1. Apa saja kesulitan belajar pada siswa SD 2 Demaan? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar? Dan yang ketiga, mengapa siswa mengalami kesulitan belajar? Tujuan. 1. Untuk mengetahui apa saja kesulitan di SD 2 Demaan. 2. Untuk mengetahui bagaimana solusi atau cara guru mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 3. Untuk mengetahui mengapa siswa mengalami kesulitan belajar. Landasan teori. Pengertian diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar sebagai suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Kesulitan belajar peserta didik tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa mencari upaya pemecahannya. Pengertian kesulitan belajar. Menurut Hamil 1981, kesulitan belajar adalah beragam untuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan intrinsik yang diduga karena adanya disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar bisa terjadi bersamaan dengan gangguan lain, misalnya gangguan sensoris, hambatan sosial dan emosional, dan pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Gangguan-gangguan eksternal tersebut tidak menjadi faktor penyebab kondisi kesulitan belajar, walaupun menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesulitan belajar yang sudah ada. Faktor penyebab kesulitan belajar. Ada beberapa kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset menurut Harwell 2001 yaitu 1. Faktor keturunan atau bawaan. 2. Gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur. Ketiga, kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi. 4. Trauma pasca kelahiran. 5. Infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. 6. Awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan
neurotoksin lainnya. Tinjauan pustaka. Dari beberapa jurnal yang sudah saya baca tentang kesulitan belajar siswa sekolah dasar yang disusun oleh Agung Setiawan dan kawan-kawan, hasil penelitiannya mengatakan bahwa banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar memiliki minat dan bakat pada non-akademiknya. Selain itu, pada siswa kelas tinggi, proses pembelajaran lebih banyak diminati saat ada kuis, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa. Jenis penelitian. Penelitian merupakan penelitian deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian, observasi yang dilakukan dengan mengamati dan berwawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan, seperti wali kelas dan siswa yang mengalami kesulitan tersebut. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang bermula dari data catatan tertulis kemudian disusun secara teratur dan terperinci dalam beberapa bagian sesuai dengan permasalahannya. Instrumen penelitian data ini menggunakan instrumen penelitian itu sendiri. Jadi, penelitian merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di SD 2 Demaan, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Lokasi tersebut dipilih atas beberapa pertimbangan, antara lain karakteristik lokasi penelitian, yaitu sebagai satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang merupakan tempat praktik PLP atau pengenalan lapangan persekolahan 2 peneliti. Metode pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi. Melalui tahap observasi ini, peneliti ingin menggali data mengenai peran keluarga dalam menanggulangi pengaruh negatif pergaulan anak di lingkungan sekolah SD 2 Demaan. Dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film, dan gambar yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini, penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Wawancara. Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Instrumen. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan mudah untuk memperoleh data yang diinginkan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Temuan di lapangan. Peneliti ini melakukan observasi di kelas 3 SD 2 Demaan Kudus yang diampu oleh Bu Husnul. Suasana dalam kelas 3 kondusif, penerangan, kipas angin, dan struktur organisasi juga sudah lengkap. Di dalam kelas juga terdapat sirkulasi udara dan terdapat 3 kipas angin, 1 papan tulis. Kondisi kelasnya cukup rapi dan bersih. Karena setiap pulang sekolah, siswa membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket masing-masing dengan pemantauan guru kelas. Penelitian juga dilakukan observasi di kelas 6 SD 2 Demaan Kudus yang diampu oleh Ibu Dwi selaku wali kelas. Kondisi di dalam kelas juga kondusif. Terdapat sirkulasi udara dan penerangan pun cukup terang. Untuk sarana dan prasarana di dalam kelas
kelas terdapat 3 kipas angin dan 1 papan tulis, pojok baca, dan terdapat struktur organisasi yang lengkap. Kesimpulan. Kesulitan belajar merupakan sebuah hambatan pada proses pembelajaran yang dialami oleh beberapa siswa SD 2 Demaan yang berinisial N, H, dan W. H dan N mengalami kesulitan belajar disleksia atau yang disebut kesulitan belajar membaca dan menulis. Sedangkan pada siswa kelas 6 yang berinisial W mengalami kesulitan belajar diskalkulia atau yang disebut kesulitan belajar berhitung atau perkalian dan pembagian porogapit. Dalam hal tersebut, guru juga berusaha untuk semaksimal mungkin untuk membantu siswa-siswi tersebut untuk memberikan jam tambahan. Saran. Pada penulisan makalah ini, saya menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk memperbaiki pada masa mendatang. Saya berharap makalah ini bermanfaat untuk saya ataupun pihak lain yang membacanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.